Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Eka Sucitra dengan NIM E1C02122. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak Dr. Andos Haji Sapiin MSI dan Bapak Dr. Irma Setiawan SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Dinda Putri Aprilianti. Oke. Dwi Komalasari. Ega Prihartini. Ega Syahrial. Nggak masuk, Bu. Kenapa dia nggak masuk? Nggak tahu, nggak ada keterangan. Oke. Eli Selviana Agusnia. Eli Yuliana Sripatin. Enti Soleha. Epit Yupitasari. Eva Arni Ilahin. Evi Humaili. Faiza Adila. Fajliani. Hadir, Bu. Febianti. Geta Anissa. Hilalia Soleha. Iin Pratiwi. Nggak masuk, Bu. Kenapa dia nggak masuk? Nggak tahu, nggak ada keterangannya. Intan Nuriska. Hadir. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran baru, maksudnya materi baru pada hari ini, Ibu ingin tanya kepada kalian tentang materi sebelumnya. Apakah kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang materi apa? Apa, Hilalia? Ya, tes deskripsi. Ada yang masih ingat pengertian teks deskripsi itu apa? Angkat tangannya ya. Saya, Bu. Ya. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang Tentang sifat-sifat? sifat-sifat benda. Ya. Jadi itu ya, masih ingat ya? Ya. Kalau begitu, kita akan masuk ke materi baru, dan materi ini tuh tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada yang pernah masak mie kan? Mie goreng atau enggak? Mie samyang ya? Mie ramen. Ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan ke teman-teman bagaimana langkah-langkah atau tahapan dalam membuat mie instan itu? Siapa? Coba Eli Selviana. Pertama-tama ambil minyak, terus kedua dibuka, terus ketiga ambil panci, masukkan air, taruh ke atas kompornya dikeprek, kompornya nyala. Ya, terus? Setelah itu ditunggu mendidih, baru minyak dimasukkan. Nah, kalau sudah matang, belum mau masukin bumbu. Iya. Oh iya. Jangan ganggu temannya bicara. Mie goreng. Terus? Fokus. Oh, yang lain ada yang bisa membantu? Yang lain ada yang bisa membantu? Coba Dila.
Ya. Pertama kita ambil minyak, terus dibuka bungkusnya, terus ambil air, ditaruh dalam panci, habis itu ditaruh di kompor, Ya. ditunggu mendidih, habis itu minyak dimasukin dalam panci tadi yang udah mendidih. Ya. Nah, terus itu kita tunggu, habis itu bumbunya kita taruh di piring, goreng kan, digoreng, habis itu tiriskan, kalau udah matang baru diaduk-aduk. Ya. Siap. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi yang dijelaskan oleh teman kalian tadi itu termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi teks prosedur. Baik, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan PowerPoint di depan. Kalian bisa perhatikan ya. Sini, Nak. Bantu Ibu ya. Kenapa, Nak? Oke, udah kelihatan ya di depan? Coba dibaca. Ada yang bisa menjelaskan definisi teks prosedur? Saya, Bu. Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, betul sekali. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Baik itu dalam suatu aktivitas atau membuat sesuatu ya. Baik, sekarang kita lanjut. Struktur teks prosedur. Coba satu orang bacakan Ibu. Yang nomor 1. Bu. Ya, silakan. Pertama yaitu tujuan, merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Ya. Maksudnya bagaimana? Ada yang paham? Jadi maksud dari tujuan dalam struktur teks prosedur itu adalah pengantar ya, pengantar dalam teks prosedur itu. Contohnya dalam teks prosedur cara membuat mie goreng itu ada pengantarnya, yaitu misalnya mie instan merupakan makanan yang makanan siap saji yang bisa disantap oleh banyak orang. Itu dimaksud dengan tujuan. Kemudian yang kedua, setelah tujuan itu ada alat dan bahan, ya, jelas? Kemudian yang ketiga, itu baru ada langkah-langkah yang berisi petunjuk ya, dari apa yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada penutup atau kesimpulan yang berisi simpulan dari suatu prosedur yang akan kita lakukan. Paham? Oke. Kemudian selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah. Ada yang tahu apa saja kata kerja perintah itu? Masukkan, tuangkan, terus apa lagi? Tiriskan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Ngerti maksudnya? Maksudnya kata teknis ini biasanya itu terdapat dalam teks prosedur sebuah
teknologi atau tentang cara menginstal tentang cara menginstal laptop itu biasanya ada istilah unduh, download dan lain sebagainya. Itu masuk ke kata teknis. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi. Ada yang tahu apa aja contoh konjungsi? Ya, apa? Kemudian. Setelah itu, terus selanjutnya, apa lagi? Ya, dan lain sebagainya. Kemudian banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu bagaimana? Maksudnya itu pernyataan untuk mengajak atau mempengaruhi seseorang. Misalkan, mari membuat kue bolu, gitu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Di sini ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama apa? Terus? Ya, yang pertama teks prosedur sederhana. Dia ini adalah teks prosedur yang sederhana karena berisi 2-4 tahapan saja. Contohnya apa? Ada yang tahu? Terus apa lagi? Pintar, terus? Iya. Ya, itu contoh ya. Kemudian yang kedua, teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Paham maksud fleksibel? Maksudnya dalam tahapan tersebut ada tahapan-tahapan yang bisa dihilangkan atau di-skip gitu. Tetapi tujuan akhirnya itu tetap sama. Ngerti? Contohnya kita membuat mie goreng, itu ada langkah-langkah yang bisa kita bolak-balik. Misalkan kita masukkan mie-nya dulu, baru taruh bumbunya, atau bumbunya dulu, baru mie-nya gitu. Paham? Ya. Terus yang ketiga, teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini dia agak berbelit-belit. Karena apa? Karena dia itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengerjaannya. Kemudian juga alat-alatnya juga cukup banyak, bahan-bahannya juga cukup banyak. Contohnya apa? Cara membuat opor. Terus apa lagi? Iya, pokoknya yang berbau resep makanan itu dia masuk ke teks prosedur kompleks. Oke, next. Nah, di sini Ibu berikan satu contoh teks prosedur yaitu cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Nah, di sini kan tujuan maksudnya struktur dari teks prosedur itu ada banyak kan. Nah, sekarang coba satu orang yang bisa menuliskan di papan tulis tujuan dari cara membuat nasi menggunakan rice cooker ini. Coba Epit. Sampai tanpa ribut. Di kalimat itu aja. Nggak apa-apa. Sampai ribet.
Ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Ah, siap. Oh, siap. Ya. Sama-sama. Udah? Oke. Ya? Ya, silakan. Ya, udah ditulis sama Epit. Coba dibaca, Intan. Memasak ini menjadi lebih mudah dengan berbagai peralatan elektronik. Salah satunya adalah rice cooker. Peralatan elektronik ini dapat menjadi pilihan bagi kita memasak nasi dengan lebih mudah dan tanpa ribet. Ya, itu termasuk ke tujuan. Nah, kemudian setelah tujuan itu ada alat. Apa saja alatnya? Terus bahannya? Ya. Nah, kemudian ada langkah-langkahnya. Coba bacakan satu orang. Ya, silakan Ega. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan beras dan cuci beras terlebih dahulu menggunakan air bersih. Bilas beras sebanyak 2 kali. Yang kedua, siapkan rice cookernya dan masukkan beras yang sudah dicuci tadi ke dalam rice cooker. Yang ketiga, ada tambahkan air bersih ke dalam wadah rice cooker yang sudah diberi beras dengan perbandingan 1:1 antara beras dan air. Yang keempat, tutup rice cooker dan sambungkan rice cooker dengan sambungan listrik. Yang kelima, tekan tombol cook pada rice cooker untuk menyalakan rice cooker. Pastikan lampu cook dalam rice cooker menyala. Yang keenam, ada biarkan dan tunggu hingga lampu berubah menjadi warm. Dan yang ketujuh, nasi siap dihidangkan. Ya, jadi itu dia tadi langkah-langkah dalam memasak nasi menggunakan rice cooker. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Baik, kalau begitu Ibu akan menyimpulkan sedikit dari materi kita. Jadi materi kita tentang teks prosedur ini itu sangat bermanfaat ya, dan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena teks prosedur ini membantu kita untuk melakukan sesuatu ya secara urut dan mudah. Nah, kemudian juga tadi Ibu sudah jelaskan tentang apa saja jenis-jenis dari teks prosedur ya, strukturnya, terus apa lagi? Ya, kaidah kebahasaannya juga ya. Ya, baik. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas, dan tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya. Berapa satu kelompok, Bu? Terdiri dari 4 kelompok ya. Ya. 4 kelompok. Jadi satu deret ini ya. Waalaikumsalam. Baik, Ibu akan kasih kalian tugas. Ibu ralat ya jadi 3 kelompok ya, satu deret ya. Iya, Siapa yang nggak bawa pulpen? Siapa yang punya pulpen? Nih. Jangan ribut ya, silakan dikerjakan dengan baik ya. Ya, dengarkan Ibu dulu. Ya, dengarkan. Ini tugasnya kelompok ya. Jadi, tugasnya kelompok, jadi harus dikerjakan secara bersama-sama ya.
Jangan kerja Ibu kasih waktunya 10 menit aja. Ya. Ya, jawabannya langsung di belakang kertasnya ya. Ya, sama nama kelompoknya juga. Silakan bisa bergabung dengan kelompoknya. Almet. Ya. Kerjakan dengan baik ya, jangan ada yang ribut. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu ya. Semuanya berarti itu Apanya nak? kasih setengah aja kan Ibu. Ya, tujuan. Dari sini sampai sini berarti Bu. Iya. Iya. Terus itu Sampai titik aja Bu. iya. Ya Bu. Iya. Iya. Kelompok ini ada kesulitan? Ada Bu. Oh, hebat. Pintar. Ya? Iya. Iya. Ibu boleh bermain. Boleh. Kurang aja. Iya, iya. Langkah-langkah. Ada berapa? 26. Udah selesai semuanya? Silakan perwakilan satu orang taruh di meja Ibu tugasnya. Baik Bu. Ya. Mana teman-teman? Ibu. Oke. Terima kasih. Udah semua ini ya? Baik. Baiklah, karena waktu kita sudah habis ya. Coba dengarkan Ibu dulu sebentar. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Sudah semuanya ya? Baik, karena waktu kita sudah habis, Ibu juga ada kelas di sebelah ya. Jadi kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan bahas materi ini lagi ya. Ya, jadi silakan dipelajari lagi materinya di rumah karena minggu depan kita akan bahas tentang tugas yang tadi itu ya.
Ya, sama-sama.